Tibanya di rumah Duren 3, terdakwa Kuat Ma'ruf ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Cenrawati hingga ke depan pintu kamar lantai 1. Kemudian benar terdakwa Kuat Ma'ruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melarikan diri. Kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang benderang, belum gelap. Gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Diryanto alias Kodir, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, bahwa benar yang bertugas setiap hari menutup pintu dan balkon di lantai 2 rumah Duren 3 46 adalah Diryanto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Duren 3 46 bukanlah tugas dari terdakwa Kuat Ma'ruf, namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Kuat Ma'ruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan meredam suara dalam rumah saat terjadi penembakan, di mana sebelumnya saksi Diryanto alias Kodir memberitahukan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa rumah Duren 3 sudah dibersihkan. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Ridwan R. Soplanit, keterangan saksi Diryanto alias Kodir, dan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf sendiri. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Akan tetapi hingga sampai di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak menunjukkan adanya upaya apapun untuk menolak maupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam keadaan tenang masih berdoa menurut agama yang dianutnya sebelum merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan dari Dr. Anda Reni MPSI selaku psikolog, kemudian keterangan ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah Duren 3, namun saksi Ferdi Sambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri di depan pintu pagar rumah Duren 3, padahal fisik korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhalang mobil lain, dan saksi Ferdi Sambo duduk di bagian tengah mobil sebelah kiri tepat di belakang saksi Azam Romer, sehingga saksi Ferdi Sambo tidak akan mungkin melihat keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo memerintahkan mobil untuk berhenti sehingga saksi Azam Romer turun dari mobil, akan tetapi mobil berjalan beberapa meter hingga saksi Ferdi Sambo pura-pura menerima telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Prayogi Iktara Wikaton, "Ibu kenapa, Dek?" Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Prayogi Iktara Wikaton untuk memundurkan mobil. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azam Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Prayogi Iktara Wikaton, keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf yang gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo turun dari mobil dengan memakai pakaian dinas lapangan dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ketika saksi Ferdi Sambo turun, saksi Azam Romer melihat senjata jenis HS terjatuh. Ketika saksi Azam Romer ingin membantu mengambilkan, justru dilarang oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengambil senjata tersebut dan masuk ke dalam rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azam Romer, keterangan saksi Farhan Sabilah, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1776/PN-2002/PN Jakarta Selatan tertanggal 12 September 2002 nomor 43.